Ya, selamat siang, sore, pagi, malam, kapanpun Bang Isan. Saya Adrian Diko Darmono, NPM 2306-25011. Saya akan menjelaskan mengenai TP dan CS. Jadi untuk TP-nya kita singkat aja. Yang pertama ini adalah exec function, itu merupakan serangkaian perintah dalam sistem operasi Unix atau Linux. Dia ini itu mengganti proses yang sedang berjalan dengan program baru tanpa membuat proses baru, yaitu beda dengan fork, di mana fork itu dia bakal menduplikasi proses yang sedang berjalan dan menciptakan child proses. Terus kalau pakai fork, proses aslinya tuh sebenarnya tetap ada, dan kita tuh memiliki dua proses yang berjalan secara paralel, yaitu parent dan child proses. Kalau menggunakan exec, proses aslinya akan digantikan oleh program baru. Terus selanjutnya untuk execl function, dia bakal menerima passing argumen secara eksplisit dan perlu path. Execlp mirip dengan execl tapi pakai variabel lingkungan path. Execl function dia dipakai buat menentukan variabel lingkungan baru bagi program. Execv juga menerima argumen sebagai bentukannya array dan memerlukan path lengkap ke program atau direktorinya. Terus execvp function juga menerima sebagai array tapi menggunakan path untuk mencari program. Terus yang terakhir itu adalah yang keenam ini ada execve. Dia dipakai buat menentukan baik argumen maupun variabel lingkungan baru secara eksplisit. Yang terakhir fexecv, ini function yang bersifat unik karena menerima file descriptor sebagai input. Perbedaan dari exec dan for child proses itu ya itu tadi, kalau exec dia akan mengganti programnya dengan program yang sedang berjalan prosesnya itu dengan program baru dari yang di exec ini, sedangkan fork itu dia menciptakan parent dan child prosesnya, di mana keduanya tuh berjalan secara paralel. Terus untuk manajemen proses, exec tuh punya peran penting dalam menata jalan program yang dieksekusi secara keberlanjutannya. Habis itu untuk kode ini, di sini kita memiliki sebuah kode di mana dia akan pertama dia bakal mencetak halo nama npm dari program karena ini asalnya dari program ini, lalu dia bakal mengecho alias mengeksekusi suatu sistem baru dengan execlp halo nama npm dari sistemnya echo ini tuh dia kayak diteruskan dia mirip dengan mencetak, tetapi bedanya dia bakal dieksekusi dari sistemnya. Nah, di sini error handling, kalau echo nggak bisa ya bakal function fail, terus bakal nama npm exec gagal. Ini adalah screenshotnya. Jadi ini yang dari program, sedangkan yang ini adalah echo tadi yang dari sistem. Lalu selanjutnya untuk yang CS, di sini kita memiliki dua program. Pertama adalah kode program 1 yang merupakan sebuah caller, pemanggil. Yang kedua ini receiver. Jadi untuk yang pertama yang kode caller ini, kita ada banyak library-nya, header-nya di sini. Ini standar input output, lib ini standar, ya gitu-gitulah. Di sini sistem wait h buat nunggu proses anak, sistem settypes.h itu buat manggil sistem panggilan utama buat fork, execv, wait dan segala macamnya. So, di sini ada write log. Di sini tuh dia digunakan buat mencatat aktivitas program ke dalam log file yang bernama logfile.txt. Ini menggunakan file handling fopen. Terus buat fopen ini dia dalam mode append buat menambah log tanpa menghapus yang lamanya. Kalau gagal bikin filenya dia bakal error keluar. Terus time null di sini tuh buat mengonversi waktu ke format yang dapat dibaca, sama ASC time di sini dia bakal mengubah struct time jadi string format dd day month day date year. Terus di sini ada fungsi mainnya. Buat fungsi main di sini dia bakal fork. Pertama dia bakal nge-forking, membuat child proses duplikat dari proses utama. Kalau forknya gagal, alias PID-nya proses ID kurang dari 0, dia bakal nge-write ke log fail to fork, dan dia bakal di error fork failed dan keluar. Nah, kalau misalkan PID-nya itu equals to 0, nah berarti dia baru mulai nih, proses ID-nya baru mulai. Dia bakal mencatat ke log, write log, child proses akan menjalankan receiver. Terus dia bakal menjalankan program child ini dengan argumennya yang berbentuk array, karena ini execv args
array-nya untuk mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 arg sebagai variabelnya, dia bakal menjalankan program ./child ini buat menggantikan proses yang sedang berlanjut ini. Nah, kalau di bawah sini else, kalau execv-nya kalau kalau yang di sini kalau read log exec failed in color-nya, berarti kalau execv tadi gagal, execv ini gagal, harusnya ini dia selesai maka dia langsung keluar. Tapi kalau misalkan dia nggak selesai, dia bakal nge-write log exec failed in color-nya, terus bakal keluar exit 1. Lalu untuk selanjutnya adalah proses induk. Proses induk di sini parent-nya, dia bakal menunggu anaknya child process-nya itu selesai dengan wait null. Kalau proses anak udah selesai, maka dia bakal mencetak child process selesai dijalankan. Terus untuk kode program yang kedua ini kode receiver-nya. Ini ada header. Terus di sini adalah in main dengan argumen-argumen tadi argc dan argv dalam array. Di sini tuh dia bakal ngubah string. Di sini tuh dia bakal menerima argumen dari yang karakter bintang args ini bakal dipasing ke karakter argv ini. Nah, terus dia bakal ngecetak receiver-nya mulai. Jadi ini logika pertama kita, argc tidak sama dengan 3. Jadi dia memastikan nggak ada lebih dari 2 argumen gitu. Sehingga kalau lebih dari 3, dia bakal ngeprint. Ini kalau misalkan argumen cuma ada 2, dia bakal mulai usage %s, ini %s dari argv-nya, number 1, number 2, /n. Ini array-nya tadi dia bakal masuk ke sini, terus return 1. Terus ini tadi kalau misalkan not equal 3 argumen. Jadi untuk in number 1 yang pertama, atau ini tuh dia mengubah string di sini tuh jadi angka. Jadi untuk string 1, 2, 3, string 4, 5, 6 dia diubah jadi nilai angka 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Sama untuk 62, 62, 4, 5, 6 tadi, sum dia ngejumlahin 61, 62. Terus dia bakal ngeprint f, angka pertama tadi dari 61, dia karakter string yang dikonversi jadi nilai integer. Angka kedua 62, sum itu jumlah akhir ya, jumlah dari 61 dan 62. Kalau udah, dia bakal receiver akan menjalankan LSL. Tadi karena udah selesai, LSL ini yang bakal nampilin isi dari direktorinya. Terus execl ini jika berhasil, program bakal berubah menjadi ls dan -l. Bener ya, -l. Dan tidak menjalankan kode setelahnya ini, yang mana api error exec failed. Oke. Ini adalah hasil dari screenshot di mana receiver tadi dimulai pada caller-nya. Terus dia ini yang merupakan receiver, dia bakal menerima argumen 1, 2, 3, 4, 5, 6 setelah dijumlah jadi 5, 7, 9. Dan setelah selesai tadi, dia bakal execl ini, di mana execl tadi karena dia berhasil, maka programnya berubah menjadi ls-l. ls-l ini dia bakal ngembaliin semua program yang ada di dalam folder yang ada di modul 5 ini. Oke, sekian dari saya, terima kasih.